Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di mata kuliah Ekologi Industri. Nah, hari ini kita akan pelajari hubungan antara produksi dan konsumsi. Pada pertemuan kali ini, saya ingin mengajak kalian memikirkan satu pertanyaan sederhana. Ketika kita membeli sebuah produk, misalnya lampu, smartphone, atau kendaraan, apakah kita pernah berpikir bagaimana produk tersebut dibuat dan apa dampaknya terhadap lingkungan? Nah, sebagian besar dari kita mungkin hanya melihat produk akhirnya. Kita melihat fungsinya, harganya, atau mungkin mereknya. Namun, jarang sekali kita memikirkan perjalanan panjang yang harus dilalui sebuah produk sebelum sampai ke tangan kita. Nah, disinilah pentingnya kita memahami hubungan antara produksi dan konsumsi. Ya, jadi menurut kalian, mana yang lebih bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan, produsen atau konsumen? Nah, sebagian mungkin akan menjawab produsen, karena pabrik menghasilkan limbah, menggunakan energi, dan menghasilkan emisi. Tapi ada juga yang mungkin menjawab konsumen, karena tanpa adanya permintaan, perusahaan tidak akan memproduksi barang dalam jumlah yang besar. Sebenarnya kedua jawaban tersebut benar. Jadi produksi dan konsumsi merupakan dua sisi dari mata uang yang sama. Keduanya saling mempengaruhi dan tidak dapat dipisahkan. Nah, sekarang mari kita lihat kondisi dunia saat ini. Di mana jumlah penduduk dunia terus meningkat, artinya semakin banyak orang yang membutuhkan makanan, pakaian, transportasi, energi, dan berbagai kebutuhan lainnya. Akibatnya, industri harus memproduksi lebih banyak barang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tapi ada masalah besar, di saat kebutuhan terus meningkat, dunia juga sedang berusaha mengurangi emisi karbon untuk mengatasi perubahan iklim. Ya, jadi di sini tantangannya bukan sekedar memproduksi lebih banyak, melainkan bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan manusia yang semakin besar dengan dampak lingkungan yang semakin kecil. Nah, untuk menjawab tantangan tersebut, kita perlu memahami konsep yang disebut ekoefisiensi. Sederhananya, ekoefisiensi berarti menghasilkan manfaat sebesar mungkin dengan penggunaan sumber daya dan dampak lingkungan yang sekecil mungkin. Nah, sekarang kita beralih ke contoh lain, yaitu mobil listrik dan mobil bensin. Nah, apakah mobil listrik selalu lebih ramah lingkungan? Nah, beberapa orang mungkin akan langsung jawab ya. Nah, namun dalam ekologi industri, jawabannya tidak sesederhana itu. Ya, mari kita lihat lebih dalam. Jadi, untuk membuat baterai mobil listrik dibutuhkan banyak litium, nikel, dan kobalt, di mana material-material ini harus ditambang, diproses, dan diolah menggunakan energi yang besar. Nah, akibatnya, emisi yang dihasilkan pada tahap produksi mobil listrik sering kali lebih tinggi dibandingkan mobil bensin. Ya, nah sampai sini mungkin muncul pertanyaan. Lalu, kenapa mobil listrik masih dipromosikan sebagai solusi lingkungan? Ya, jawabannya ada pada tahap penggunaan. Ya, jadi mobil bensin menghasilkan emisi setiap kali digunakan. Sebaliknya, mobil listrik tidak menghasilkan emisi langsung dari kendaraan, terutama jika sumber listriknya berasal dari energi terbarukan. Jadi sekali lagi kita harus melihat dari keseluruhan siklus hidup produk ya. Lalu, apa yang bisa kita lakukan dari sisi produksi? Nah, industri harus menjadi lebih bersih dan lebih efisien. Mereka perlu menggunakan energi terbarukan, mengurangi limbah, meningkatkan efisiensi penggunaan material, dan menerapkan prinsip ekonomi sirkular. Jadi, apa yang bisa kita lakukan sebagai konsumen? Ya, pertama, membeli sesuai kebutuhan, memilih produk yang lebih tahan lama, mengurangi pemborosan makanan, lalu memperpanjang umur pakai produk yang kita miliki. Dan yang paling penting, mulai mempertanyakan setiap keputusan konsumsi yang kita ambil. Nah, menurut kalian, dari dua sisi tersebut, mana yang saat ini lebih membutuhkan perubahan, produsen atau konsumen? Silahkan renungkan pertanyaan tersebut karena jawabannya mungkin bisa berbeda setiap orang.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.